Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, dan keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab matan takrib kita. Insyaallah malam hari ini kita akan mengkaji tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun ay hadza faslun, ini suatu fasal. Walladzi yubtilus sholata, perkara yang membatalkan sholat. Ahada asyara, ada 11 syai'an, perkara. Ada 11 perkara yang membatalkan sholat. Kalau sholatnya batal, berarti kewajibannya belum gugur. Dia harus pulang. Dia harus pulang. Kalau tidak dianggap sholat. Karena batal. Lanjutin aja. Nah, berarti dia apa? Kalau bahasa Jawanya itu popeko. Popeko. Bandel, ya gitu ya. Ya terserah kalau begitu. Ya. Tapi kita yang sudah mengaji, ya apabila sholatnya batal, maka kita ulang. Ya. Ada 11 perkara yang membatalkan sholat. Yang pertama al-kalamul addu, yaitu kalam yang disengaja, perkataan yang disengaja. Perkataan yang disengaja, yang jelas. Meskipun hanya satu suku kata. Misalkan
berdirilah gitu ya. Batal. Kul, makanlah. Itu batal itu. Jadi berbicara dengan sengaja ya itu membatalkan sholat. Pada awal disyariatkannya sholat, sahabat masih beberapa yang bercakap-cakap dengan sahabat lainnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud, kunna nusallimu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi shalah. Dulu kami memberikan salam pada Nabi saat itu Nabi sedang sholat. Fayaruddu alaina, kemudian Nabi menjawab salam. Salam itu bagian dari kalam. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketika itu Nabi sedang sholat. Itu dulu di awal Islam, di awal disyariatkannya sholat. Falamma raja'na min 'indin Najasyi, maka ketika kami sudah kembali dari Habasyah, hijrah dari Habasyah, yaitu Raja Najasyi, salamna alaihi, kami memberikan salam juga kepada Nabi, dan Nabi dalam kondisi sholat, falam yarudda alaina, Nabi tidak menjawab salam. Salam itu wajib. Ya, salam itu bagi yang memberikan salam hukumnya sunnah, yang menjawab salam hukumnya wajib. Tetapi dalam kondisi sholat, menjawab salam, nah, sehingga kemudian Nabi tidak menjawab salam. Padahal salam menjawab salam ya wajib. Kenapa? Karena Nabi sholat. Sehingga difahami bahwa tidak boleh bercakap-cakap, mengucapkan kalimat-kalimat yang di luar bacaan sholat. Tidak boleh. Kemudian juga dikuatkan dari hadis sahabat Zaid bin Arqam. Ini rawi terakhirnya adalah Imam Bukhari. Radhiyallahu anhu qala, in kunna latatakallamu fis sholati. Sungguh dulu kami waktu sholat itu kami natakallam, kami saling cakap-cakap. Tentu ada hajat ya. Jadi sebelahnya ya masih ada tanyain gitu ya, tumben gitu. Tapi sahabat tentu hajat ya, ada keperluan. Jadi ada bercakap-cakap. Ala hadin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ahaduna so'im, ya, yang yukallimu ahaduna sahibahu bihajati. Jadi salah seorang di antara kami berkata-kata kepada saudaranya atas hajat, sebab ada hajat. Hatta nazalat hafizu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, sampai turun ayat hafizu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Surah Al-Baqarah ayat 238. Ketika turun ayat itu, fa'umirna bisukun, kami diperintahkan untuk diam. Yang perintah siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian juga hadis rawi terakhirnya adalah Imam Muslim
dari sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna hadhihi salata la yuslihu fiha syai'un min kalamin nas innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Quran. Itu menguatkan lagi. Jadi jelas ya. Sesungguhnya sholat ini tidak boleh di dalamnya sesuatu apapun dari ucapan manusia. Tidak boleh. Innama huwa tasbihu, sholat itu ya ucapan atau bacaannya hanya tasbih, takbir, dan qiraatul Quran. Maka ditutup. Tidak boleh cakap-cakap selain bacaan Al-Quran. Selain bacaan sholat. Yaitu apa? Tasbih, takbir, dan qiraatul Quran. Ya sudah jelas bahwa bercakap-cakap tidak diperbolehkan. Apabila terucap, maka batal sholat. Wal amalul katsiru, dan bergerak al-katsiru yang banyak. Nah, banyak ini di mazhab Imam Syafi'i dibatasi 3. 3 itu banyak, jamak 3. Bergerak 3 kali berturut-turut batal salatnya. Ya, hati-hati. Kecuali pergerakannya limaslahatis sholat, untuk kemaslahatan sholat. Selain itu batal. Iseng apa garu-garu misalkan iseng itu batal. Nah, balik lagi ini batal ya. Iseng namanya. Tapi kalau untuk kemaslahatan sholat tidak batal. Contohnya imam batal misalnya. Imam kemudian apa? Meninggalkan tempat sholatnya, kosong depan, ya, maka makmum yang di belakang imam maju untuk jadi imam. Kemudian ini kosong, sebelahnya geser merapat, itu tidak batal. Kenapa? Untuk kemaslahatan sholat. Maka orang yang ada di belakang imam itu mesti layak jadi imam, mestinya ya. Yang di belakang imam itu harus siap jadi imam. Jangan orang di belakang imam nggak siap jadi imam. Pokoknya yang penting sholat di saf paling depan. Dia nggak siap jadi imam. Begitu imam batal, tidak rugi dia. Hafalannya nggak disiapkan, bacaannya juga mungkin belum pede, diam aja gitu. Ya. Akhirnya jadi ya, sementara yang di sana kan tidak bisa maju, ya. Jadi yang belakang imam ini harus maju supaya jamaah bisa dilanjutkan. Maka yang belakang imam itu mestinya siap jadi imam. Nah, jadi perkirakan selain untuk kemaslahatan sholat, bergerak 3 kali berturut-turut batal sholatnya. Kalau tidak berturut-turut tidak batal. Atau di sini adalah pergerakan yang kecil, itu tidak membatalkan. Contohnya pergerakan jari. Jari ini tidak batal. Jadi kalau gatal, misalkan gatal di sini, itu cukup bergerak gini jarinya. Tapi kalau begini, nah kalau udah ditarik begini, ini 1, 2, 3 batal. Karena menggaruk itu tidak termasuk kemaslahatan sholat. Kadang-kadang karena godaan setan itu terasa gatal saja itu ya. Akhirnya garuk. Nah kalau dia tidak tahu cara menggaruk, jadi pergerakannya jadi tertarik di lengan, tangannya tertarik. Tapi caranya adalah dengan menempelkan, kemudian jarinya saja yang bergerak. Kepala ini gatel, misalkan, nggak bisa ditahan lagi, misalkan nggak pakai pensi, ini aja, ini bergerak.
Berkali-kali nggak apa-apa kalau ini sharing. Tapi kalau ulang ini, hah? Senggol-senggolan gitu ya. Anak kecil dulu ya, senggol sini batal. Ya. Satu ketika Rasulullah SAW ya, saking mengharapkan beliau itu ya, dialihkan kiblatnya dari masjid menghadap ke Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu beliau menunggu sampai 18 bulan. Tunggu ya, beliau di syariatnya adalah sholat menghadap Masjidil Aqsa, padahal beliau ingin sholat menghadap Masjidil Haram. Itu syariatnya sampai 18 bulan beliau menunggu berdoa kepada Allah ya, dan Allah Maha tahu. Maka kemudian ketika turun ayat yang mengubah arah kiblat ke Masjidil Haram, saat itu Rasulullah sedang sholat, dalam riwayat yang sahih, sholat duhur 4 rakaat di Masjid Al-Qiblatain, di antara Mekah Madinah itu, Masjid Al-Qiblatain. Jadi awalnya menghadap Masjidil Aqsa, mendapatkan 2 rakaat, turun ayat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Perintah untuk menghadap kiblat ke Masjidil Haram saat sholat. Ya, karena perintah Nabi tidak menunda. Setelah sholat selesai aja ya, nanti sholat berikutnya baru menghadap Masjidil Haram, tidak. Beliau tak 180 derajat. Ya kan? 180 derajat. Tak. Dan diikuti oleh makmum. Diikuti oleh makmum yang awalnya menghadap ke sana, makmumnya. Jadi sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian turun ayat supaya menghadap ke Masjidil Haram. Rasulullah mengubah putar beliau 180 derajat. Makmum yang kalau nggak berputar berhadapan-hadapan sama Nabi ya, kan berhadapan-hadapan. Ini jamaah berputar jauh sekali karena membelakangkan mereka berputar. Termasuk jamaah akhwat, lebih belakang lagi itu ya, jauh berputar. Nah, tidak dibatalkan sholatnya. Kenapa? Karena untuk kemaslahatan itu banyak pergerakan itu. Jadi menghadap 2 kiblat dalam satu sholat. Ya kalau kita nggak mungkin ya, kita harus nggak ada itu lagi ya. Kita sudah menghadap ke Masjidil Haram. Ya, dulu Rasulullah pernah kalau gitu ya nggak boleh ya. Itu memang saat itu menghadap Masjidil Aqsa, turun ayat supaya menghadap ke Masjidil Haram. Tanpa menunda sholat berikutnya, Rasulullah langsung melaksanakan perintah tersebut. Jadi sampai jamaah itu bergerak belakang Nabi, termasuk akhwat belakang. Ya, jadi pergerakan tanpa untuk kepentingan sholat 3 kali berturut-turut, maka batal sholat. Maka ya sudah, kalau sholat ya tidak usah gini-gini ya, satu yang goyang gitu ya. Khawatir nanti batal sholat. Diam. Kemudian hadas dan hadas. Hadas kecil, apalagi hadas besar. Hadas kecil apa? Di antaranya tidak kuat menahan gas. Ya. Keluar gas. Batal sholatnya ya. Itu hadas. Atau dari depan. Ya, dari depan keluar air seni.
Di luar orang yang beser, ya, beser itu ada penyakit. Nah, ini ada pembahasan khusus. Mereka yang ada penyakit, yang tidak bisa menahan air seninya, penyakit, ada sesuatu yang tidak benar, ya, sudah gol, ya, gitu ya. Itu maka ada caranya. Nah, ini yang sehat. Yang sehat tiba-tiba, oh, keluar, batal, ya. Kalau hadas besar, keterlaluan itu ya. Sholat sampai sampai hadas besar itu keterlaluan itu ya. Pikirannya terlalu 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 ini itu ya. Ya. Yang umum hadas kecil, yang umum ya. Tidak bisa nahan itu plus biasanya itu. Tidak bisa batal. Wa hududun najasati, dan terkena najis. Kalau tadi hadas, ini najis. Najis yang tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan, contohnya apa? Kotoran yang basah. Ayam misalnya, ada ayam di atas, nggak tahu ya, tiba-tiba templok gitu ya. Itu kan basah itunya, kotorannya ya. Nggak bisa dielakkan, nggak bisa. Waduh, batal. Meskipun ada ya pendapat tapi tidak cukup, tidak banyak ulama ya, hewan-hewan yang bisa dimakan kayak bebek, kambing itu ya, itu tidak najis, tapi sedikit ya. Mayoritas pendapat dari mazhab Syafi'i najis. Tapi kalau kering, ya, kalau kering segera dibuang. Kalau kering, jadi terkena najis, batal sholatnya. Atau yang bisa langsung disingkirkan. Contohnya kalau baju nggak bisa disingkirkan ya, tapi kalau peci masih bisa disingkirkan. Ya, bisa disingkirkan pencinya. Teflon, misalkan tadi itu kotoran ayam, ya, bisa disingkirkan aja, buang aja. Ya, misalkan buang aja gini. Teruskan sholatnya. Ini bisa. Kecuali baju, nggak mungkin baju gimana caranya? Ya. Jadi kena najis, batal. Wa kisyaful aurati, dan tersingkapnya aurat. Karena aurat itu wajib ditutup. Syarat dari sahnya sholat menutup aurat. Auratnya tersingkap. Kalau sengaja pasti batal. Kalau sengaja jelas batal. Ya. Sengaja ini jelas batal. Sengaja sarungnya diangkat. Ya, tidak pakai celana ini. Batal itu. Ya. Yang perempuan sengaja diangkat kenanya sedikit biar kelihatan kaki, batal. Sengaja batal. Kalau tidak sengaja, misalkan tertiup angin, ya, pakai sarung, nggak pakai celana, gitu ya, kipas angin, pakai kipas angin, langsung ditutup, tidak perlu diulangi sholatnya. Ya. Tapi langsung ditahan pakai tangan, gitu. Meskipun tadi sempat terbuka, segera ditutup. Kalau dibiarkan saja, batal. Ya. Jadi ada usaha kita untuk aurat. Tadi karena tersingkap, ya, tidak sengaja tersingkap angin, misalkan lagi sholat, tiba-tiba ada angin kencang, pada naik perangkat, langsung ditutup aja, lanjutkan sholatnya. Kalau sarung, misalkan, ya, pakai sarung, kurang kencang sarungnya ini, tahu-tahu lorong sarungnya ya, tidak pakai celana, celana agak panjang gitu ya, celana pendek pakai ya, lorong. Maka gimana? Langsung bisa ditarik. Kalau tidak bisa ditarik, ya batal sholatnya. Jadi langsung segera ya, lorong langsung diangkat ya. Jangan dibiarkan ya, batal sholatnya. Pakai baju model sekarang, celana yang dibolong-bolong itu, yang di lubang-lubang, ya jelas
dari awal sudah nggak sah sholatnya ya, maka tuh apa celana di bolong-bolong gitu ya. Terus sholat nggak bisa itu sholat. Ya tahu itu siapa itu ya. Wataghayyurun niyati ya, dan kalau sebenarnya wataghayyurun niyati. Wataghayyurun niyati ada kurang iya di sini. Dan berubahnya niat. Niat yang berubah. Jadi ketika sholat saya batalkan sholat. Kalau sudah bilang hatinya saya batalkan sholat saya, artinya niatnya tidak berubah. Jadi niat sholat itu harus dijaga dari sejak awal takbiratul ihram sampai salam. Jadi kalau kita niat, Pak saya batalkan deh, batal sholatnya. Tapi kalau ragu, tidak. Jadi kalau ragu itu gini, tadi takbiratul ihram saya, yaitu itu was-was dari syaitan, ya. Was-was dari syaitan hilangkan. Kalau kita ikuti, kita akan terus dalam gerak-gerak. Itu penyakit. Tadi takbiratul ihram saya sah apa enggak ya? Mikir ke situ ya. Nanti akan kemana-mana jadi sholat. Yang di sini adalah niat yang berubah. Tadi itu mau keluar, saya batalkan sholat. Ya, jadi harus dijaga niat itu dari sejak takbiratul ihram sampai salam. Kemudian wasnidi barul kiblati dan membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat. Apalagi sengaja. Ya. Sengaja membelakangi, jadi sholat sudah betul-betul menghadap kiblat, tahu-tahu dia balik, ya jelas batal. Kalau dia salah menghadap kiblat, ya karena dia kira kiblatnya ke arah sana, tahu-tahu ada yang tegur, salah kiblat tuh balik, harus segera balik. Jangan diteruskan, batal. Oh salah. Dengan catatan ketika awal tadi sudah ada ijtihad, sudah ada upaya mencari kiblat. Kadang-kadang kita di mana gitu, ini kiblatnya di mana sih ya? Gak ada kompas, gak ada siapa. Ditanya juga gak ada. Misalkan musola juga kan tidak ada arah kiblat atau di hotel misalkan, ya gak ada arah kiblat, cari-cari gak ada. Gimana sholatnya ini? Ya kemudian ijtihad. Nah, begitu ada yang tahu, misalkan kebalik Pak sholat ini, kiblatnya kebalik karena dia nggak sholat bisa tegur kan, kita harus segera balik. Kalau dilanjutkan, batal. Jadi wajib ya. Jadi termasuk syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Kalau membelakangi kiblat berarti tidak memenuhi syarat sahnya. Wal aklu dan makan, ya makan yang ini, yang dinamakan makan adalah meskipun kecil, ya meskipun kecil, sebesar itu, irisan daging kecil itu termasuk makan. Jadi misalkan kita habis makan sate atau habis makan ayam, sisa di dalam di gigi, terus keluar kecil kan, wah ini sayang, terus ditelan datang. Kacang yang bukan masih utuh ya, masih sudah hancur kacang itu batal itu. Remahan kacang batal. Yang tidak batal itu kalau sulit sekali, ya sulit sekali ya sudah mencair ya, sudah apa, tidak bisa dikeluarkan lagi, itu tidak. Tapi kalau masih bisa dikeluarkan, keluarkan, ya bisa kita keluarkan, gitu ya, atau diambil gitu.
Makanya sebelum sholat disyariatkan untuk siwak. Hukumnya adalah sunnah mustahab. Rasulullah mencintai siwak. Beliau itu setiap akan sholat, beliau siwak. Tapi beliau tidak mewajibkan umatnya untuk siwak. Laula an asyukka ala ummati, ya, sekiranya aku tidak kasihan kepada umatku yang dia merasa berat kalau sebelum sholat harus siwak, maka aku akan wajibkan untuk siwak. Tapi Rasulullah kasihan sama umatnya, ya, kasihan, sehingga siwak tidak diwajibkan. Karena kalau sebelum sholat, apalagi setelah makan mau sholat, sebaiknya kita siwak atau sikat gigi agar sisa-sisa makanan itu hilang. Wasyurbu dan minum, minum. Sholat kok minum, ya, batal ya. Satu teguk aja batal, satu sendok batal, ya. Apa? Satu apa? Tidak boleh minum. Kemudian wal kohkohat dan tertawa, tertawa yang terdengar, ya. Makanya kalau ketahui kih 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 gitu ya, ini kohkohat. Bahasa Arabnya itu kohkohat, kiki 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 gitu ya. Kalau ditulis di WA itu kan kiki kiki gitu. Ini wal kohkohat itu adalah tertawa. Jadi kalau sakit apa habis nonton apa gitu ya, nonton TV yang pelawak gitu, dalam sholat ingat ketawa gitu kan, sholatnya ya, jangan sampai keluar suaranya, jadi ditahan. Boleh ya, gimana, ingat kok ya, lucu, yang penting tidak keluar. Kalau keluar batal, ya. Jadi batasan keluar suara itu adalah kita mendengar, kita sendiri, nggak harus sebelah mendengar. Kalau kita mendengar tertawaan kita, batal. Maka jangan sampai keluar, ditahan. Itu salat begitu ya, itu kadang-kadang ya. Kuda. Maka sebelum sholat itu, ya, kita membaca doa. A'udzu billahi min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdun. Ya, minimal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau masih ada waktu baca surah An-Nas. Supaya setan itu bukan hanya menggoda ketika kita belum mau sholat, ketika sholat digoda. Kalau digoda setan itu nggak akan sulit, dimasukkan itu pikiran-pikiran yang macam-macam itu ya, ingat ini, ingat itu, sholat lah itu kemana-mana. Imam baca apa tadi ya, tahu-tahu ruku gitu ya. Imam baca apa tadi? Itu tandanya lalai. Makmum ya, tadi imamnya baca apa nggak tahu ruku, apalagi tahu-tahu mau salam, ya, mau salam ini, ikut aja gitu ya, pikirannya kemana-mana, tahu-tahu mau salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Salam. Nah, itu. Tertawa, terbahak-bahak, maksudnya terdengar suara tawanya, batal sholatnya. Tapi kalau tidak sampai terdengar, tidak benar. Kemudian ya kadang-kadang sholat ya ada yang godain itu ya. Kalau teman dulu waktu kalau ini ya masih remaja lah ya, dikit-dikit, dikelitikin gitu ya. Bisa nahan tawa nggak? Kalau bisa nahan, lanjutkan. Kalau nggak bisa nahan ya sudah batal berarti sholatnya. Ya, diurus itu temannya itu. Ya, yaitu bercanda yang kedua. Sangat begitu. Dan terakhir adalah wardatu dan murtad. Sholat kok murtad.
Nggak tahu itu tiba-tiba di dalam dia ada sholat terus meyakini ada Tuhan selain Allah. Nggak tahu seperti itu. Ya. Atau saya tak keluar dari Islam ya, di dalam hati batal. Ya. Atau kemudian misalkan tidak yakin dengan ayat Al-Quran di dalam sholat, dia nggak yakin ayat itu benar apa enggak itu. Ya. Satu ayat pun dari Al-Quran yang kemudian kita tidak yakini kebenarannya, itu sudah murtad. Nah, pembahasan murtad ada sedikit banyak sekali. Jadi, kenapa murtad itu batal? Ya jelas batal, murtad tidak Islam ya. Syarat sahnya sholat Islam. Kalau murtad berarti sudah tidak Islam, ya batal. Atau di dalam sholat ini wajib apa enggak ini? Kayaknya sholat ini tidak wajib, batal saja. Atau pas sholat dan puasa tidak wajib nih, batal itu murtad nih. Karena dia apa? Menolak kewajiban syariat. Sholat wajib, puasa Ramadan wajib, kok dia tolak? Nah, kalau dia tidak puasa, bukan karena meyakini puasa itu tidak wajib, tapi karena dia itu malas, dia tidak murtad. Tidak murtad. Tapi kalau dia puasa tidak wajib kok murtad. Karena menolak syariat. Faslon Warka'atul faraidi wallahu a'lam bissawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian kajian kitab takdir kita malam hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah, diberikan keistiqomahan untuk senantiasa taat kepada Allah, diwafatkan dalam kondisi yang husnul khatimah, diselamatkan dari api neraka, dan dimasukkan ke dalam jannahnya, mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiqh lakum tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz Askar.